Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam keadaan sehat. Eh, Sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh Ketua kelas 5. Ya, silahkan. Baik anak-anak, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sebelah kanan Ibu kelas 5 ya, dan sebelah kirinya kelas 4. Baik, adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Alhamdulillah semuanya sehat. Kemudian kita masih diberi kesempatan untuk bertemu hari ini. Untuk kelas 4 akan belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Ada yang masih ingat apa itu sumber daya alam? Ya, bagus. Betul, sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam, baik tumbuhan, hewan, maupun bahan tambang ya, yang kemarin. Nah, harapannya dengan pembelajaran hari ini, nanti kalian dapat menyebutkan apa saja sih sumber daya alam, kemudian apa manfaat sumber daya alam, dan bagaimana upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menyebutkan dampak yang terjadi apabila tidak melestarikan sumber daya alam. Nah, untuk kelas 5, kita akan belajar tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Harapannya kalian dapat menyebutkan jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua menyebutkan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang terlibat. Dan yang ketiga, yang terakhir, harapannya kalian dapat menjelaskan tentang manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Untuk kelas 4, silakan dibuka dulu bukunya halaman 140 tentang sumber daya alam. Dibaca terlebih dahulu ya nak ya. Kemudian untuk kelas 5 silakan disimak untuk jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu terkenal dengan negara agraris, yaitu negara yang kebanyakan penduduknya bekerja sebagai sebagai petani. Kemudian ada juga masyarakat di Indonesia yang mengelola peternakan. Peternakan ini tidak hanya peternakan sapi saja, tapi ada peternakan kambing, ada peternakan ayam, ada peternakan itik gitu, dan yang lain-lain. Kemudian bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, itu kebanyakan mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Nah, bagi masyarakat Indonesia yang tinggalnya di daerah pegunungan, itu biasanya bekerja sebagai pemetik daun teh atau kopi, kemudian ada yang diolah. Jadi kalau di daerah dataran tinggi itu kebanyakan pekerjanya sebagai petani teh. Ini perkebunan teh ya nak ya. Kemudian diolah di pabrik, lalu menjadi teh, kemudian didistribusikan ke daerah-daerah. Nah, sekarang bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa sesuai kesepakatan yang kemarin. Jadi kelompok kemarin ya nak ya. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian tentang jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Misalkan kalau nelayan itu ada apa saja, pekerjaan apa saja yang terlibat. Ibu bagikan untuk lembar kerja kelompoknya untuk kelas 5. Jadi di sini ada perkebunan teh, kemudian ada siapa-siapa saja yang terlibat dalam produksi teh. Kemudian ada nelayan, jadi pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja. Ibu minta tolong Andi untuk membagikan ke tiap-tiap kelompok ya. Terima kasih Andi. Kelas 4 sudah selesai ya membaca bukunya. Baik, sekarang siapa yang berani menjawab pertanyaan dari Ibu? Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, bagus. Ya, benar. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di alam.
Nah, sumber daya alam itu ada dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Nah, seperti tumbuhan, hewan. Tapi kalau untuk sumber daya alam non-hayati itu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, seperti air, udara, kemudian ada gas alam, minyak bumi, dan hasil tambang. Hasil tambang itu bisa berupa emas, perak, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau untuk gambar ini berarti sumber daya alam hayati atau non hayati? Iya, hayati, betul, karena berupa makhluk hidup. Sinar matahari itu termasuk sumber daya alam hayati atau non hayati? Ya, betul, non hayati. Nah, apa sih manfaat sinar matahari dalam kehidupan manusia? Dalam kehidupan manusia, ya, sebagai pembangkit listrik tenaga surya, kemudian membantu mengeringkan gabah, ya, baik. Kalau bagi tumbuhan, membantu proses fotosintesis. Iya, dengan proses fotosintesis itu tumbuhan akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigennya itu dihirup oleh manusia untuk bernafas. Begitu. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia bisa sebagai sumber makanan, bisa sebagai penghasil oksigen, baik. Manfaat air bagi manusia untuk apa? Untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk wudhu, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau manfaat hewan, ada hewan yang menghasilkan daging, hewan yang menghasilkan telur, hewan yang menghasilkan susu, ya. Jadi banyak sekali manfaat sumber daya alam baik hayati maupun non hayati bagi kehidupan manusia. Nah, coba deh difikirkan, kalau misalkan manusia tanpa sumber daya alam, bisa enggak manusia hidup? Enggak bisa ya. Nah, sekarang silahkan membentuk kelompok 4-5 orang sesuai dengan kesepakatan yang kemarin, kelompok yang sudah dibentuk. Silahkan diskusikan tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Jadi Ibu nanti berikan 2 lembar kerja kelompok. Yang pertama itu tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Kemudian yang kedua itu tentang dampak dan penyebab yang ditimbulkan. Misalkan kalau kita menebang pohon, nggak ada daerah resapan air, jadi menyebabkan banjir. Untuk kelas 5, tadi Ibu sudah berkeliling di kelompok masing-masing, sudah memberi masukan, sudah memberikan arahan untuk jawaban yang lebih tepat, begitu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nanti silahkan dikerjakan. Kelas 4 sudah selesai. Siapa yang berani maju ke depan untuk presentasi? Salah satu kelompok saja. Presentasi yang bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-temanmu kelompok 3. Terima kasih atas partisipasinya ya. Baik, pembelajaran untuk kelas 4 sudah selesai. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasinya sudah selesai, semuanya sudah dikumpulkan. Marilah kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini untuk kelas 4 terlebih dahulu ya. Untuk kelas 4 kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada hayati dan non hayati. Nah, sumber daya alam hayati tadi terdiri dari hewan dan tumbuhan. Kalau non hayati ada air, udara, sinar matahari, bahan tambang, minyak bumi, dan yang lain-lain. Baik. Nah, sumber daya alam itu sangat bermanfaat bagi manusia. Air untuk mencuci, untuk wudhu, untuk mandi, untuk minum. Kemudian kalau tumbuhan berarti sebagai bahan makanan, kemudian menghasilkan oksigen dengan bantuan sinar matahari.
Nah, upaya-upaya yang dapat kita lakukan itu dengan melakukan reboisasi. Bagus. Upaya berarti 1, reboisasi. Pasti dampaknya kalau misalkan kita tidak melestarikan sumber daya alam, dampaknya apa? Dampaknya itu dapat menyebabkan banjir. Iya, banjir. Kemudian menyebabkan tanah longsor. Bagus. Nah, materi kelas 4 sudah selesai. Sekarang ke materi kelas 5. Materi kelas 5 tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Baik, jenis usaha ekonomi tadi ada apa saja? Pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian. Nah, untuk jenis usaha ekonomi masyarakat pesisir, ini kan perikanan ya. Sekarang jenis pekerjaan apa saja yang terlibat? Misalkan ini dari nelayan mencari ikan, kemudian dibawa ke tempat pelelangan ikan. Nah, di tempat pelelangan ikan apabila sudah bertemu atau sudah disetujui, sudah dibeli dengan pedagang besar, maka dia akan diantarkan oleh distributor ke tempat pedagang. Nah, ini dijual lagi di pasar. Apa pengaruhnya kegiatan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia? Terbukti kalau dengan terjadinya jual beli atau kegiatan ekonomi ini, maka akan mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan atau uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Murid-murid kelas 4 dan murid-murid kelas 5 semuanya baik sehingga pembelajaran dapat kondusif. Begitu. Tetap belajar, semangat terus ibadahnya, tetap jaga kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.